Academy datang kembali dari tepian Danau Toba yang indah. Sudah malam ini, sebelum kita tidur ya, kita bantu angkat terus, kita suarakan terus ya. Kita suarakan terus. Ya, ini apa nih? Oke. Saya lihat komentarnya dulu di desktop ya. Oke, kita akan menyuarakan ini. Aduh, Pak Mangaraja Rahab lagi Horas. Jumpa lagi ya, setia kali Pak Mangaraja ini. Dari mana ini ya? Apanya? Domisilinya apakah sekitar Balige juga atau di apa Lagu Buti atau di Porsea? Anet Patchwork di Singapura. Oke, Singapura hadir Bang, ya orang Singapura atau orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Anet T, Bu ya. Masih warga negara Indonesia atau sudah pindah ya? Oke, pemirsa ya. Jadi kita akan menganalisa juga ya dua hal malam ini. Besok bisa kalian perhatikan di apa namanya di versi desktop lah ya. Kalau ini malam ini menyapa saja sembari saya mendeskripsikan secara kata-kata. Kalau yang mau secara teknis, besok saya integrasi, saya gabungkan suara ini dengan dengan yang ada di desktop. Saya sudah rekam analisa kita. Jogo Hartono, Klaten hadir, Dr. Ismon. Waduh, Klaten. Oke, Sugeng apa ya? Selamat malam. Selamat malam. Sugeng Dalu. Bener nggak sih? Sugeng Dalu, benar. Sugeng Dalu, ya. Joko Hartono, Boy Sibarani, Horas kita semua ya. Semoga malam ini kita tidak ganggu oleh buzzer. Karena agak gimana juga ya, pada saat kita menganalisa program gitu, baca buzzer, bahasanya kasar kali. Aduh, ampun, padahal bukan ijazah bapaknya yang kita analisa sama skripsi bapaknya. Ngapain kita menganalisa skripsi bapaknya? Nggak jadi presiden juga. Misalnya bapak saya tulis skripsi, ngapain saya analisa? Udah nggak jadi presiden, ya kan? Sama lah itu, ini kan kita analisa adalah orang yang penting. Kalau mau menjadi pejabat publik tertinggi apalagi, ya harus bisa dong. Ya. Nah, ad hominem lagi nih. Aduh. Ya, tentang hidung lah, tentang apa, iyalah kau paling cantik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita menganalisa. Pertama adalah di sini sudah saya Jadi tipikal dari word processing ya, word processor terutama yang pakai komputer, meskipun sudah disimpulkan secara prematur oleh Dirtipidum bahwa lembar pengesahan skripsi itu berdasarkan dirasa ada cekungan langsung secara prematur disimpulkan, itu yang kita akan menjadi landasan kita untuk melapor ya ke PT UN atau ke Perdata maupun ke Bareskrim supaya diulangi lagi uji itu ya, supaya secara terbuka digelar perkara khusus terutama lembar pengesahan skripsi ini. Ya jangan main-main lah, harus uji fisika, uji digital, uji kimia dan lain-lain. Masa cuma diraba langsung disimpulkan bahwa itu adalah produk letterpress atau handpress, kan malu-maluin dunia nanti kalau penjelasannya begitu ya. Oke, tipikal penataan font ya secara manual itu tentu ya hurufnya tidak serapat huruf yang menggunakan word processor ya, tentu itu
ya tidak mungkin serapat hanya kalau dalam satuan milimeter itu ya, hebat kali dia gitu dengan kerapatan itu. Jadi ciri-ciri ya ciri-ciri apa namanya, indikasi bahwa sebuah dokumen itu bisa kita analisa adalah dengan konsistensi kerapatan ya sangat rapat antar huruf. Antar huruf itu sangat rapat ya. Itu kalau secara font manual itu sangat susah kalau konsisten. Kadang-kadang balangan ya, berantakan kalau kita baca Kompas atau apa namanya sebelum tahun 80-an lah ya. Sebelum apa namanya, sebelum ada digital itu kan kita bisa lihat ya konsistensi antar kata itu, jarak antar bukan kata, huruf itu kadang renggang, kadang rapat ya, jarang yang konsisten. Nah, itu kalau konsisten spasi atau white space ya, apa namanya, semakin konsisten, makin rapat dan kerapatannya itu konsisten, maka itu indikasi kuat merupakan produk dari word processor digital, ya. Waduh, admin saya itu ya sudah memati-matikan. Makanya jangan mampir kalau nggak suka ya. Saya aja pun iseng-isengnya nih live, ya suka-suka saya, ya buat live-mu kan. Kalau nggak suka, ya buat live-mu sendiri, nanti saya tonton, kasih linknya. Ya, nanti saya tonton sesekali, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang ya nanti kita analisa ya teks apa namanya, tekstur apa sih namanya, komposisi dari kata itu dan string-string yang ada ya dalam bahasa pemrograman. Kalau satu kata itu sama dengan apa namanya string ya, kalau satu huruf karakter gitu. Nah, itu akan kita layout-nya ya, text layout analyzer, nanti kita analisa lagi ya, supaya ini bisa panjang ya kita suarakan, kita pelan-pelan aja ya. Kalau saya bekerja selalu pelan-pelan, nggak mau saya buru-buru ya. Kita cicil-cicil, walaupun sudah ada apa kita cicil-cicil gitu. Nah, jadi layout dari apa itu nanti kita periksa. Nah, sekarang kita secara manual dulu ya. Kalau pakai apa namanya OCR ya, optical character recognition, kan memang ketika kita download apa namanya pustaka atau library dari OCR kan enak, tinggal gampang ya. Tetapi ini kita menentukan berdasarkan pakai teknik segmentasi dulu. Ya, teknik segmentasi itu untuk mendeteksi lebar antar kata maupun lebar antar huruf. Berapa spasikah dia, terus berapa milimeterkah dia, ya milimeternya itu diambil lebar spasi dibanding DPI-nya. Jadi dapat dia, ya. DPI itu dots per inci, 1 dot 1 pixel, ya kan? Berarti kalau 1 inci 300 DPI, berarti 1 inci itu ada 300 pixel, gitu caranya, ya. Jadi kalau sebuah citra digital 300 DPI, maka 300 pixel per inci. Berarti kalau 100 pixel, berarti 1/3 inci gitu ya, bukan dalam sentimeter. Oke, nah sekarang kita analisa dulu ya secara manual ini pakai segmentasi saja ya, karena warna putih dengan warna hitam huruf, white space-nya itu cenderung ke kuning-kuningan, tetapi masih white space, gampang mendeteksinya karena dua warna yang berbeda. Nah, kita pakai teknik segmentasi saja.
membedakan atau mendeteksi warna terang atau warna cenderung terang dengan warna cenderung gelap. Jadi dari situ bisa kita temukan jumlah pixel, ya, jarak pixel antara dua kata maupun dua huruf, antar dua string maupun atau antar dua karakter. Nah, pertama kita perhatikan dulu di sini lembar pengesahan skripsinya itu, ya, atas nama Joko Widodo, ya, itu kita periksa, ya, di ke atas itu, ya, nanti kita lakukan font identification, nanti saya saya praktekkan, ya, pelan-pelan, ya, karena kita mendemonstrasikan layout dulu, apakah benar dia rata tengah sempurna, apakah garisnya benar-benar lurus, ya, bagaimana nanti mendeteksi kekonsistenan dari jarak antar huruf yang tidak mungkin itu dicapai lewat hand press atau letter press, ya. Oke, nah sekarang di atasnya itu ada skripsi, tulisan skripsi yang berjudul. Nah, kalau kita deteksi skripsi, ya, dengan yang, ya, oke, ya, skripsi dan yang, di situ ada 3 kata di atas, skripsi, yang, berjudul. Kita deteksi dulu lewat segmentasi, ya, berapa pixelkah dia I dengan Y. Setelah kita deteksi pakai segmentasi biasa, nah di situ, ya, 30 pixel ada, ya, 30 pixel. 30 pixel, ya. Jadi kalau DPI-nya berubah, ini juga berubah, tetapi satuannya tetap. Terhadap milimeternya tetap, ya kan? Karena DPI dots per inci, nanti 1 inci tinggal berapa aja pixelnya gitu. Jadi di sini kita menentukan lebar dalam satuan pixel maupun spasi milimeter, ya. Nah, di sini satuannya white space horizontal antara I dengan Y, skripsi yang itu 30 pixel. Ya. Jadi statement saya kan kemarin bahwa lebar antar kata itu sangat bervariasi, tetapi untuk membentuk rata tengah yang sempurna. Nah, itu nanti saya demonstrasikan text layout-nya, menentukan rata tengah sempurna. Yang di titik tengahnya di mana sih, itu bisa kita deteksi. Nah, di sini kita hanya membuktikan bahwa hebat, ya, spasi antar kata itu bisa dibuat berjarak bervariasi, padahal dia manual, tidak mass production, ya kan? Dan diakui itu letter press. Nah, itu yang perlu kita sanggah secara digital. Oke, skripsi yang itu lebarnya itu, ya, tadi. Terus yang dan B. Kita lihat di situ 30 pixel. Ya, jaraknya hampir sama, ya, atau sama, ya. White space horizontalnya antara G yang, ya, G dan B berjudul itu 30 pixel, sekitar 42 mm. Oke, setelah itu kita akan menentukan secara grafikal, ya, ditunjukkan kepada, nah, besok kalian tonton biar bisa lihat, ya. Ini saya ceritakan aja biar enak saya. Lebar antara di dalam kata skripsi, ya, S dan K. Nah, kita deteksi dia. Kita perbesar dulu, ya, supaya bisa kita drag, kita demonstrasikan. Sebenarnya kalau pakai OCR ini bisa langsung deteksi, ya, dikelompokkan kata itu, terus antar huruf dalam kata itu juga bisa dideteksi, ya. Tetapi itu kan pustaka. Kalau sudah pakai pustaka, biasanya esensinya hilang. Teknik manualnya dia hilang karena dia sudah kompleks, tinggal kita kasih masukan langsung keluar, kan begitu kan. Saya lebih setuju sebelum memakai yang advance, kita pahami dulu yang dasar, ya. Nah, S dengan K kita
deteksi itu 8 pixel ya. Ya, 8 pixel. Jarak antara S dan K dalam kata skripsi itu 8 pixel. Oke. Yang white space kedua, K dengan R itu 0 pixel ya. Sangat rapat gitu ya. Oke, terus R dengan I 0 juga, sangat rapat. Artinya ini benar-benar rapat ya. Oke, coba kita lihat I dengan P. 6 pixel ya. 6 pixel itu cukup rapat juga kalau DPI-nya tinggi kan. Ya, kalau ini kan DPI-nya di atas 100. Ya, itu cukup tinggi itu. Ya. Terus P dengan S. Nah, itu 5 pixel. Ya, P dengan S. Jadi cukup konsisten nih, jarang yang di atas, tidak ada selama ini yang di atas 10 pixel. Jadi ini sangat bagaimana menata serapat ini ketika itu disimpulkan secara prematur bahwa itu adalah produk dari produk dari hand press atau letter press. Ya, kalau kita analisis dari layoutnya nanti antara benar cantik sekali itu. Ya. Nah, itu nanti terdeteksi itu layoutnya benar-benar rata secara horizontal ya. Terus setelah itu S dengan I jaraknya berapa? 6 pixel ya, tadi ada yang 8, ada yang 6. Oh ya, rusak. Udah back ya. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya. Jarak antar huruf S dengan I ya dalam kata skripsi itu 6 pixel. Cukup rapat juga ya. Sangat rapat relatif terhadap DPI-nya. Terus Y dengan A itu 7 pixel ya. Tadi bervariasi ada 6 sampai 7. Tapi itulah ya cukup konsisten karena dalam rentang ya sekitar 0 sampai 10 pixel. Ya, A dengan N itu 6 pixel. N dengan G ya dalam kata yang itu 7 pixel. Terus BE berjudul. Ini sangat rapat nih, 2 pixel ya. Spasi ya, white space B dengan E itu 2 pixel terdeteksi dengan teknik segmentasi ya. Terus E dengan R itu 4 pixel. Nah, inilah ya. Sangat rapat. Oke, B dengan R dengan J berjudul ya. Itu malah rapat sekali ya, 0 pixel. Terus J dengan U berjudul 4 pixel. Terus U dengan D 3 pixel. D dengan U 4 pixel. U dengan L 5 pixel. Jadi konsistensinya itu dalam rentang 0 sampai 10. Tidak ada yang melebihi 10 pixel. 0 sampai 8. Jadi cukup konsisten ini jarak antar huruf. Inilah ya salah satu indikator begitu konsistennya kerapatan antar huruf. Itu salah satu indikasi bahwa ini adalah produk dari word processor. Belum lagi kita nanti seperti saya bilang ya, teks layoutnya, teks untuk kata, teks untuk baris ya, terus teks untuk secara keseluruhan satu halaman ya. Oke, itulah jarak antar huruf maupun antar kata ya. Langsung demonstrasikan di sini dalam kata yang skripsi yang berjudul. Jadi ya konsisten ya, cukup konsisten kerapatan
dalam satuan pixel, ya. Ya kalau DPI-nya turun juga paling jumlah pixelnya yang turun, gitu aja. Gitu. Kalau DPI-nya naik, proporsional naiknya. Ya, jadi tidak mengganggu apa ya di sini. Jadi satuannya ya tetap gitu loh. Kalau DPI-nya makin naik, ya jaraknya akan naik. Tetapi pixelnya makin naik, tetapi tetap proporsional dan konsisten ya. Terus kalau kita lihat lagi, misalnya yang paling bawah ya, kita deteksi tadi yang paling atas. Nah, untuk kata Yogyakarta atau Fakultas Kehutanan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ya, yang menggunakan Times New Roman sangat modern, ya, dan saya katakan 11.000 triliun menggunakan apa namanya, komputer modern, ya, word processor modern. Ya, terus kita deteksi coba ya jarak antar kata Fakultas Kehutanan, ya, jadi antara S dengan K, Fakultas S huruf yang terakhir dengan K, kita deteksi di sini dapat nggak ya? Oh, dapat 44 pixel atau 62,09 mm. Jadi kita bisa di sini deteksi ya. Terus kita lihat jarak Universitas Gadjah Mada juga ya. S dengan G kita deteksi kerapatan apanya, jaraknya dalam pixel itu 33 pixel ya. Gadjah Mada H dengan M itu berapa itu deteksi? 34 pixel. Jadi makanya bervariasi nih jaraknya ya antar kata, tetapi di dalam kata itu tiap huruf itu konsisten. Kita periksa lagi ya. Misalnya di kehutanan, nah itu Fakultas Kehutanan, F dengan A yang pertama kita deteksi. 8 pixel lebarnya ya. F dengan A. Terus A dengan K, coba kita lihat, ini sangat rapat sekali nih. 6 pixel ya terdeteksi. Jadi konsisten seperti yang tadi skripsi yang berjudul itu dalam rentang kurang dari 10 pixel ya jarak antar huruf. Jadi sangat konsisten. Itulah ciri-ciri ya kekonsistenan white space, kekonsistenan jarak antar huruf itu hanya dimiliki oleh word processor ya. Digital. Oke, fakultas K dengan U, coba kita lihat. 10 pixel ya, K dengan U. Oke, saya zoom dikit biar kelihatan saya menrak-rak mencoba. Terus K dengan U tadi, U dengan L. 6 pixel. L dengan T 4 pixel. T dengan T dengan A 8 pixel. Ya. A dengan S itu 4 pixel. Jadi berentak tetap ya. Tetap di bawah 10 pixel dia. Jaraknya sangat konsisten gitu loh dalam satuan pixel gitu. Jaraknya itu sangat rapat ya. Bagaimana Anda menata-nata font itu sangat rapat antar huruf dan itu lurus loh. Kalau kita nanti saya tunjukkan ya menganalisa tekstur atau layout dari tiap kata maupun kalimat. Oke, sekarang Fakultas Kehutanan. K dengan E. Sangat rapat ini. Ya, saking rapatnya dia kakinya K itu dekat sekali dengan E, terdeteksi 0 pixel. Bayangkan menatanya itu ya sangat sempurna kalau fontnya ini manual. Terus Kehutanan E dengan H 5 pixel ya. Terus H dengan U untuk Kehutanan 5 pixel, konsisten masih di bawah 10. Terus U dengan T 5 pixel.
T dengan A 8 pixel, A dengan N 6 pixel, N dengan A 5 pixel, A dengan N 6 pixel. Jadi sangat konsisten baik di dalam huruf antar huruf di fakultas maupun kehutanan ya. Di dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ini sangat konsisten. Bayangkan bagaimana menata font itu secara manual dengan kekonsistenan yang sangat tinggi. Keakurasian dalam pixel pun rentangnya sangat tipis gitu ya. Itulah. Belum lagi yang lain-lain nanti kita apa ya, kita cicil ya, pelan-pelan ya, dikeluarkan satu-satu. Oke, selanjutnya Universitas Gadjah Mada. Nah, kita deteksi. Oh, Y dulu lah, Yogyakarta di atasnya ya, kita deteksi. Malah kita skip ya, tadi. Yogyakarta, saya zoom dulu lagi. Antara Y dengan O, 11 pixel. Nah, ini agak renggang dia ya, dengan O. Ya, selisih dalam rentang 0 sampai 10 tadi ini yang cukup renggang. Y antara Y dengan O, apakah karena begini ya, apanya Y itu Y besar. Coba saya deteksi lagi, apakah karena saya drag kurang pinggir. Oh, coba ya, tidak terdeteksi. Coba O dengan G ya, karena teknik segmentasi dia kalau warnanya tidak cukup kontras dia tidak bisa terdeteksi. Oke, O dengan G itu 2 pixel, rapat sekali ya. Terus G dengan Y, Yogya, 12 pixel. Terus Y dengan A, 0 malah ya, rapat sekali. A dengan K, 7, ya. K dengan A, 10. A dengan R, 6, ya. Ini malah rapat sekali, 4 pixel, 3 pixel. Jadi rentangnya itu ya di sini ada yang apa tadi, Y dengan O. Coba 0 pixel malah ya. Tadi saya salah mendrag kayaknya. Lupa saya. Jadi rentangnya itu 0 masih 0 sampai 10 ya. 12 tadi ternyata salah ya. Coba U dengan G. 4 pixel. Jadi begitu ya. Untuk Yogyakarta masih konsisten. Sekarang Universitas Gadjah Mada. Ya. Nah, kita deteksi yang di situ ada Universitas Gadjah Mada. Di situ kita deteksi yang ada kata gajah. Oke. G dengan A. Sangat rapat. Karena G itu ada begininya terus sangat dekat dengan A itu ya. Coba saya perbesar. Apakah teknik segmentasinya yang tidak akurat? Coba G dengan A. 0 pixel juga ya, saling menindih dia. Coba A dengan D, 4 pixel. D dengan J, 7 pixel. J dengan A, 7 pixel. 5 pixel. A dengan H. Jadi konsistennya masih di bawah 10. Ya, 10 pixel. Oke, selanjutnya universitas. Ya, U dengan N. 8 pixel. N dengan I. 5 pixel. I dengan V. 8 pixel. V dengan E. 7 pixel. E dengan R. 3 pixel, cukup rapat ya. Ya, 0 pixel. R dengan S itu seperti sangat dekat sekali, jadi terdeteksi 0 ya. Terus
S dengan I itu 8 pixel, I dengan T 6 pixel, T dengan A itu 8 pixel, A dengan S itu 5 pixel. Jadi sangat konsisten. Di bawah 10 pixel gitu ya. Inilah indikasi sangat kuat ya. Kerapatan yang dengan jarak sangat konsisten antar huruf ya. Kerapatan yang konsisten, jarak antar hurufnya itu hanya bisa dicapai secara digital gitu loh. Ya, kalau kita pakai OCR nanti langsung dapat ini jarak antar kata langsung dibuat itu jarak antar huruf. Ini dengan ini sekian, ini saya sekian. Jarak antar kata sekian. Terus nanti apalagi kalau kita analisa layoutnya gitu ya. Layout dari teksnya, waduh lebih seru lagi nih. Banyak kali di-delete oleh admin saya ini ya. Lagi ngapain dia itu? Lagi ngasih makan ayam kayaknya itu ya. Sambil nonton-nonton streaming saya itu. Oke, itu untuk apa namanya? Untuk lembar pengesahan skripsi. Besok demonya bisa kalian apa ya? Saya drag gitu, saya teliti satu-satu gitu. Meskipun bisa secara keseluruhan, tapi kan kita mau pelan-pelan ya untuk mendemo. Saya gitu ketika ngajar mahasiswa saya kasih dulu teknik manualnya, baru nanti secara keseluruhan. Jadi dapat dulu dia konsepnya ya. Misalnya ini, oh bagaimana teknik segmentasi, membedakan dua warna, terang gelap, gitu ya, segmentasi itu. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu. Nah, saya ingin menganalisa dulu ya, fitur-fitur yang ada di kemarin sudah kita bahas tentang kejanggalan itu ya. Ijazah dari 1115 atas nama Fronojiwo dan 1120 atas nama siapa itu? Joko Widodo. Nah, di sini kita perhatikan ya, kalau kalian zoom ya. Ya. Untuk 1115 atas nama Fronojiwo, kalian bisa secara visual pun bisa kalian simpulkan bahwa ya logo UGM itu benar-benar berfungsi sebagai watermarking. Ya, watermarking itu berguna agar teks yang yang ditimpa oleh watermark itu, dalam hal ini logo UGM, itu bisa dikunci posisinya, tidak gampang dimanipulasi. Jadi apa yang kita dapatkan dari Fronojiwo ini, kita lihat itu benar ya. Watermark itu menimpa huruf-huruf kapital ya, huruf-huruf kapital. Jadi ketika diedit secara digital memang agak susah karena dia tekstur dari logo itu benar menimpa dari huruf-huruf kapital tersebut. Jadi logo UGM di sini benar-benar berfungsi sebagai watermarking, mengunci. Ya, kalau di dalam data digital watermarking ya, kalau data satu dimensi watermarking itu digunakan untuk juga mengunci data itu. Begitu data itu bergeser, ya, bukan hanya diubah, bergeser saja, maka nilai hash-nya juga berubah. Jadi berguna juga. Kalau dalam visual begitu juga. Itu kalau data satu dimensi ya, data biner ataupun teks ataupun angka, itu begitu ya. Nah, kalau visual juga sama, posisinya berguna untuk mengunci sekaligus untuk sebagai referensi ya, untuk pengujian keidentikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ijazahnya Fronojiwo itu benar-benar ya, kita lihat misalnya huruf S, ujian sarjana. Terus kalau kita filter ya, kita perhatikan di sini benar tampak ya bahwa tekstur dari logo itu menimpa dari huruf S itu. Jadi dalam, kalau benar ini percetakan, maka harusnya adalah
ya. Kalau ini percetakan hand press, ya harusnya ini adalah huruf kapital dulu baru di press dengan logonya ya. Kalau secara digital, ya ini semua tukang editor juga bisa sebenarnya. Ya seolah-olah dia digital embossing juga bisa ya. Asumsinya ini hand press. Kalau digital ya banyak orang yang lebih jago juga dari ini, gitu loh. Oke, begitu juga dengan ini asumsi hand press karena memang dari di huruf-huruf golden ratio-nya di Fronojiwo ini memang cocok menurut saya ya secara visual, cocok dengan hand press. Ketebalan dari U ya, kehutanan U-nya itu kan ada yang tebal, ada yang agak kurus. Nah, kalau digital tuh U yang kurus itu benar-benar sangat kurus. Terus lengkungannya di sini juga agak belok-belok ya. Nah, begitu juga dengan A ya, kita lihat A itu benar-benar menimpa itu ya. Logo menimpa, menindih dari karakter itu. Nah, ini juga saya A, sarjana, bisa kita lihat ya. Terus bisa juga kita lakukan deteksi RGB-nya ya, kanal RGB. Nah, dari warna brown atau keemasan di sini ya. Untuk logo itu sebenarnya begini dia. Distribusi RGB-nya. Nah, ini dia ya, sebaran RGB. Kalau untuk kanal R dia cenderung di atas 150, kalau kanal green ya untuk yang logo ini itu untuk kanal green itu cenderung di tengah antara 100 dan 150, dan blue itu di bawah 100 distribusinya. Nah, itulah untuk yang logo UGM yang ada di Fronojiwo ya. Tetapi ketika kita cek dia menimpa ya, coba kita periksa lagi, ketika dia menimpa S, bagaimanakah distribusi RGB-nya ya. Nah, ini cukup hampir sama ya. Jadi benar-benar terdeteksi RGB dari logo logo UGM itu. Nah, ini juga di A misalnya, saya perbesar ya. Di A. Nah, juga dapat ya RGB ya. Terus di R juga seperti itu, coba saya lihat sini guratannya. Nah, masih dapat ya komposisi atau envelope dari distribusi red, green, dan blue itu. Artinya apa? Bisa kita simpulkan yang diijazah atas nama seseorang bernama Fronojiwo, apakah dipakai oleh Dirtipidum sebagai data pembanding, kita nggak tahu ya. Tetapi apa yang kita dapatkan adalah seseorang dengan nama Fronojiwo yang dia memberikannya ijazahnya itu, yang kita perhatikan bahwa huruf kapital ditindih oleh logo UGM sebagai watermarking. Terus kalau kita periksa di ijazah dari Joko Widodo, oke. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, sulit untuk menyimpulkan ya. Ya, cenderung saya menebak ya. Di sini masih susah untuk menyimpulkan bahwa watermark logo itu menimpa huruf kapital, dan golden ratio-nya ini udah menunjukkan
digital font Times New Roman yang modern ya, terlihat dari huruf A yang kakinya sangat indah, U ya, kehutanan U-nya itu tebal, nah ini tipis sekali, N juga ini tipis, agak tebal, ini N gitu ya, dan tidak ada mencong-mencong. Hasil dari cetak itu biasanya blebor-blebor ya, seperti pada punyanya Fronojiwo. Kalau ini sudah apa ya, digital font, sudah seperti digital font ya. Terus kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat bersangkutan. Nah, di sini kita deteksi ya. Nah, di sini apakah hitam saja atau ada distribusi R dan GB-nya. Untuk R-nya tadi cenderung ke arah tengah, green-nya itu cenderung di atas 50 sampai 100, B-nya itu cenderung di posisi tersentral di 50. Tetapi kita lihat di sini cenderung hitam semua ya. R-nya ada tetapi di bawah 50 ya. G-nya bahkan di bawah 10 atau 20, jadi cenderung hitam semua gitu. Terus yang coba saya lihat. Yang seharusnya menimpa dari tekstur dan logo UGM ya. Ini J, coba saya lihat. Nah, ini juga baik R, G, dan B itu cenderung hitam. Tidak tampak seperti warna dari apa logo itu kan, warnanya distribusinya ini ya. Kita periksa. Nah, ini dia. Nah, ya, R, G, dan B-nya. B-nya memang blue-nya itu cenderung ke arah bawah ya. Green-nya itu arah ke tengah, dan GR-nya juga ke arah ke tengah. Jadi kalau hitam semua ke arah kiri semua gitu ya, cenderung hitam. Oke, inilah ya. Harusnya uji keidentikan seperti itu. Kemarin 6 kejanggalan posisi letak huruf kita dapati ya atas kedua ijazah tersebut antara 11.20 dan 11.15. Ini juga apa namanya posisi apa logo UGM itu sebagai watermark atau enggak gitu kan, harusnya detil, harusnya diperiksa oleh Bareskrim ya. Tapi kita lihatlah nanti, semoga disetujui gelar perkara khusus, jadi kita bisa melototin juga kan gitu. Kalau bisa kita scan juga ya kan, secara proper ya, dengan DPI tinggi, jadi bisa dengan gampang kita apa namanya analisa gitu loh. Tapi kalau sekarang ya nanti dibilang lagi, ini punya siapa ini? Ini kan yang diupload Dian Sandi. Nanti kalau kita analisa yang dimonitor di Tipidum juga di apa juga nanti, meskipun resolusi sangat rendah ya. Gitulah. Ya, kalau memang mau keterbukaan Pak Listio Sigit Prabowo, ayo Pak, lakukan gelar perkara khusus, tunjukkan bukti-bukti itu secara analog, hasilnya apa, ya, bagaimana mengujinya, baru kita percaya. Tetapi kalau publik aja melihat buktinya aja nggak tahu, ya apa mau diharapkan ya, keterbukaan itu nggak ada yang bisa diharapkan ya. Oke pemirsa, ya, aduh, sudah komentar. Ada dari atas nama Andi Pasaban Channel, Horasian Tapsel, Andre Pasaribu Channel, Andre Pasaribu Channel, Horasian Tapsel, kecewa pada Jokowi. Ya. Horasian Tapsel. Oke, Tapsel. Bagus Haryono, malam bro, kantin elektro masih adakah? Dulu saya kadang makan di situ, teman seangkatan. Kan siapa? Bagus Haryono. Bagus Haryono, teman seangkatan saya, 94. Ya. Bertanya apakah kantin elektro masih? Wah, nggak sempat bro ke kantinnya itu melihat. Ya, belum pernah masuk Fakultas Teknik lagi. Terakhir kapan ya? Ya, 2000-an mungkin waktu S2 ya. Kantin atau di mana? Kantin yang di bawah itu. Ada juga kita Jingil ya, dari Kebun Jeruk Jakarta Barat, gabung Bang. Oke, selamat bergabung. Ada juga kantin Akbar Al-Badar.
kenal deh Dr. Rismon. Salam kenal dari mahasiswa Universitas Bina Bangsa. Oke, Dari Banten. salam kenal ya. Ada juga dari John McWilliam. Horas Bang salam dari Texas. Oke, salam dari Texas. Waduh, Ada juga ditonton yang juga dari. Horas Bang dari Saitama Jepang. Oh, Horas, Saitama. Ya. Jadi kalian harus bersuara juga lah, ya. Ini ada yang nunggu-nunggu debat seolah-olah saya apa sih kalian? Memangnya siapa dia? Menteri aja saya blok teleponnya, tahu nggak kalian? Ada menteri itu mantan pengacara, saya blok teleponnya. Memang apa rupanya? Ya nggak perlu saya. Ya. Nanti kalau ada waktunya apa ketemu, ya tapi face to face. Ya, saya nggak mau diatur-atur. Memang siapa kau? Ya. Saya ingin memberikan edukasi. Kalau kau memberikan lagi edukasi, lakukan edukasi itu. Jangan sok hebat, sok ini. Ya, tapi dengan narasi atau dengan software gratisan bernama iRedsoft dan FreeMake. Oke ya, jadi admin saya kejam, jadi langsung diblok gitu loh. Karena apa? Mengganggu. Ketika saya mendemonstrasi ini kan untuk besok, ya. Apa namanya? Jadi bisa ditampilkan besok hasil demonstrasi. Jadi di running gitu loh, bukan di teori-teori, narasi-narasi, langsung kita running gitu. Hasilnya apa? Ya kalau dibantah, ya buat programmu yang lebih hebat. Memang saya nggak sehebat dia gitu kan. Tapi kan saya mencoba untuk membuat sesuatu untuk mengedukasi publik ya kan. Aduh, kasar-kasar kali sih buzzer ini ah. Terus baca, ada lagi? Koreus Malau, sudah waktunya laiku hasil penelitian lain itu disinkronisasi dan diperkuat secara hukum supaya bisa melawan otoritas. Iya, tetapi kan begini, itu kita tulis, kita simpan, ya, kita tulis, dokumentasikan untuk kalau memang sampai ke pengadilan, ya ini akan kita analisa ya. Nanti kepada ahlinya saya berikan, karena kan saya di posisi terdakwa kalau di pengadilan kan, maka harus saya perkuat ahli itu dan kita harus kuliti benar ya, mulai dari proses akademik Joko Widodo, kenapa daftar awalnya itu sarjana muda, tahun akademi 881, bagaimana Anda bisa menulis skripsi menjadi sarjana, 8 tahun ajaran akademi 8182 juga masih sarjana muda. Terus kapan dia menjadi sarjana? Kok bisa menulis skripsi? Kok bisa Anda salah menyebutkan pembimbing skripsi? Tahun 2017, Kasmujo. Tahun 2025, matnya meremelek seperti menghafal. Nama pembimbing skripsinya aja pun meremelek gitu. Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro. Ya kan? Ya, orang kan curiga di situ. Ya, masa bisa ngaku-ngaku 2017 pembimbing skripsinya Kasmujo, di Prakata aja nggak ada ucapan terima kasih. Tapi seolah-olah intens sekali mereka bolak-balik apa itu tentang skripsi. Bolak-balik, saya bolak-balik entah berapa kali. Terus dibilang juga ya galak, tapi terima kasih karena ininya bimbingannya skripsi saya selesai di jurusan fiktif yang namanya jurusan teknologi kayu. Bayangkan, jurusan aja pun nggak jelas. Itu kan nanti akan dikupas terus diiris-iris itu nanti oleh pengacara. Ya, jangan senang dulu lah. Memang nggak ada proses pengadilan. Ya kan? Ya tetap harus ada proses pengadilan. Equality before the law. Kan gitu. Dan semua harus dijajarkan bukti-bukti itu. Ya. Dan harus terbuka persidangannya biar publik tahu semua. Gitu loh. Ya kalau nanti terbukti palsu di pengadilan, ya Jokowi yang masuk penjara. Kita rakyat hore gitu ya. Meskipun banyak bilang 58%. Siapa bilang? Ya, suaranya Jokowi kan suaranya PSI itu. Ya kan, itulah suara murninya. Kalau matematikanya ya logika saya ya. Ya kan, karena waktu kampanye dulu kan foto-fotonya dia sama si Kaisang. Ya kan, berarti kan apanya ya ijazahnya itu. Ijazah, apa namanya? Ngomong ijazah Jokowi kok malah ijazah. Suaranya, persentasenya yaitu 4, sekian persen. Kan ada nama Pak Robertus Hari Prabowo mengaku lulusan Fakultas Kehutanan, tapi
tidaknya merusak hutan seperti di Raja Ampat. Bukti nyata ijazahnya memang palsu. Ya iyalah, harusnya kan kalau saya lulusan elektro, pasti saya kalau jadi presiden, meskipun nggak mungkin lah ya. Nah, terus pasti saya akan mengembangkan industri elektronik, informatika, karena kita memang DNA-nya di situ. Lah ini, lihatlah Raja Ampat sekarang, sedih kali saya melihat konten-konten YouTube itu ya, padahal banyak manusia bisa hidup dari hutan itu. Hutan itu seperti orang tua, memberikan kita makan, memberikan kita pendapatan, memberikan kita air, oksigen, dan lainnya, produk-produk hutan itu. Datanglah si Hosuk, ya, penguasa rakus, langsung tambang. Itu pulau itu gundul gitu langsung. Atas nama hilirisasinya si Luhut. Ya, hilirisasi, tapi hutan punah. Ya. Hutan Indonesia tinggal 100 jutaan hektar lagi. Ya, dalam sejak zaman Soeharto sampai sekarang itu udah 100 juta hektar lebih habis hutan. Tersisa tinggal 100 juta hektar. Tetapi penguasa-penguasa rakus ini kalau ngelihat, wah, hepeng itu, duit itu, botakin, gundul, ya kan, tambang atas nama hilirisasi. Benci kali, jengkel kali aku dengan menterinya itu ya, si Luhut itu, ya, hilirisasi, tambang, jual nikel ke Cina, nggak dipikirin generasi ke depan, ya. Setelah dia mati kan ribuan generasi lagi ada. Kalau semua ditambang, rusak semua, padahal dia udah busuk di tanah. Gimana dia nggak mikir kayak gitu? Kasian warga Raja Ampat, ada yang menangis itu ya. Saya juga melihat ya, merasakan ya, tanah nenek moyang kami pun di Tanah Batak pun habis dijadikan monokultur ya, oleh Toba Lestari, Sukanto Tanoto, 200.000 hektar. Sekarang apa? Ya rakyat di sekitar miskin, karena dulu bisa cari madu, hamijon apa sih? Kemenyan, produk-produk hutan yang lain. Tapi sekarang ya nggak bisa, habis. Gitu loh. Inilah yang bakal dirasakan oleh orang-orang yang ada di Papua. Pak Prabowo Subianto, hentikanlah Pak, hutan di Indonesia tinggal 100 jutaan hektar. Terus generasi ke depan kalau cuma lihat apa nanti, nggak pernah lagi lihat hutan, lihat satwa liar, lihat segala macam kekayaan alam di hutan, hanya untuk tambang, hanya untuk uang kertas itu, ya. Kekayaan hutan hanya digantikan kertas green paper itu, dolar itu, kertas jadi kertas. Tetapi hutan sudah hilang. Pasti impossible ya, tidak mungkin mengembalikan hutan alam itu menjadi hutan, menjadi seperti semula. Paling jadi hutan konservasi, yang ada burung amprit aja paling yang ada di sana. Mana ada lagi satwa liar yang lain. Jagalah Pak Prabowo Subianto kekayaan alam Indonesia ini, khususnya di tanah Papua. Ya, tanah Papua, tolonglah Pak Prabowo selamatkan, hentikanlah tambang-tambang itu nikel. Fokuslah kepada investasi masa depan, yaitu sumber daya manusia. Kita kan masih banyak kekayaan kita yang bisa berkelanjutan, seperti di laut ya, tanam rumput laut lah, ikan lah, segala macam gitu loh. Ini kalau hutan sudah habis, saya aja ngelihatnya sedih. Kok bisa gundul kayak gitu, habis gitu. Pulau sangat cantik di Raja Ampat. Katanya surga dunia, katanya. Ya, dari penguasa itu katanya, tetapi begitu melihat tambang nikel, ya, dolar nih, ya kan, jual. Apalagi songon si Luhuti. Game itu dolar nih otak nih. Yaitu yang kaya cuma sekelompok orang ya, Luhut dan kawan-kawan, Bahlil dan segala macam, Jokowi dan segala macam ya. Rakyat ya tetap miskin,
hutan rusak, ya, padahal dia bentar lagi orang-orang itu bakal mati, ya, di kuburan. Tetapi sudah sangat sega, sudah terlanjur rusak, nggak ada artinya penyesalan itu, ya, kasihan mereka. Ya, saya cuma bisa menyuarakan aja lah kepada saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua dan Sumatera sudah merasakan dari dulu juga, ya, sudah hampir habis hutan di Sumatera. Begitu kita jalan darat, ya cuma monokultur sawit itu sampai membosankan, ya, sampai jenuh kita. Nggak pernah ada lagi hutan alam. Kita lewati cuma sawit. Udah rusak semua hutan di Sumatera. Nah, inilah kerusakan ini akan ditularkan, di copy paste ke Papua. Inilah rejim rakus, ya, yang mungkin diinisiatori oleh Luhut mungkin itu, ya. Karena kata-katanya selalu hilirisasi. Entah apa kata-kata hilirisasi itu. Tambang, hilirisasi. Kalau kita protes, kalau nggak setuju, silakan keluar dari Indonesia. Memangnya milik opungmu Indonesia ini, Luhut? Tanyalah dulu kau. Memang milik opungmu Indonesia ini? Di Simargala sana opungmu. Ya. Siapa bilang opung-opungmu memiliki Indonesia ini? Memang nenek moyangmu apa rupanya? Ngomong apa sih? Ya suka-suka saya lah. Itu kan protes saya sebagai hak warga negara melihat Indonesia. Masa saya ngomong algoritma terus? Bikin akunmu kalau nggak apa. Ini kan protes saya kepada protes sosial, protes sebagai warga negara yang juga ikut membayar pajak sama seperti kalian. Ya inilah keresahan saya ungkapkan, mumpung saya punya YouTube. Gratis pula dikasih YouTube kan. Ya, kalau berbayar mungkin saya langsung berhenti. Gitu. Ya kadang-kadang saya perlulah mengeluarkan unek-unek saya. Siapa tahu mendengar Pak Prabowo Subianto. Ya, kan kasihan warga di sekitar hutan yang gundul itu, yang biasanya mereka mencari produk-produk hutan. Hutan itu menjadi hidupnya, memberi makan, memberi air, memberi oksigen, memberikan keindahan alam. Segalanya itu hutan untuk mereka. Kok bisa? Hanya karena kalian yang sekarang sedang menjabat atau sudah menjabat. Kok mentang-mentang kalian sedang menjabat, dengan enteng kalian rusak alam itu milik Tuhan itu. Ya, pencipta alam semesta ini. Ya, mahamu. Ya, cuma mikirin green paper aja kalian, uang-uang dolar itu. Kayak mau dibawa aja ke kuburan kalian itu. Bawa kalian dolar itu, ditaruh pun soal itu. Mayak monon. Ya. Ya, dikuburkan aja nanti green dollar itu ke kuburan kalian sama mayat kalian. Masukkan itu uang-uang dolar itu sekalian jadi tanah itu. Ya. Kasih jabatan pasti diam, diam. Ya. Iya, itulah orang-orang ini, ya. Kalau kita sama-sama bersuara kan bagus. Ini ada orang mencibir, kita menyuarakan. Sampah. Udah gudang anak kesampain di Indonesia. Ya, makanya susah maju. Lian 400 perak per komentar. Nggak dulu, mengkhianati bangsa anak. Ya. Alam Indonesia sudah rusak. Tinggal 100 juta hektar lagi. Itu pun secara teoritis. Kalau secara realistis, jangan-jangan setengahnya pun nggak ada. Ya. Terus dapat apa lah nanti generasi Indonesia ke depan? Dapat apa? Dapat cerita aja gitu. Dapat sampah, dapat limbah. Pikiri Luhut. Aku ya maile sebagai alat batak deh. Hilirisasi itu pengi. Ingatlah alam nenek moyang orang lain itu, bukan alam nenek moyangmu itu. Ya, tanah leluhurnya yang dipertahankan oleh nenek moyangnya untuk kehidupan cucu-cucunya.
langsung kalian ambil, kalian botaki. Iya bak. Itu kan tanah leluhurnya, ada raja-raja di situ, ada pemimpin di situ, ada suku di situ yang punya nilai-nilai luhur sehingga menjaga hutan itu, sehingga dipertahankan sampai kalian botaki kayak gitu. Benar-benar pengkhianat kalian. Ya. Sedih saya melihat. Satu kinai nama kita nama ngulun. Muter lagi nama kita, paling saya 10 kalender lagi, dan Luhut paling nggak ada 1 kalender lagi, mungkin sudah out. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Bahlil juga paling cepat juga dia. Ya. Aduh, banyak kali ya kita mengutarakan keluh kesah sebagai warga negara, datanglah buzzer-buzzer ini, ya memang seandainya, makanya dulu waktu penjajahan ya, para pengkhianat inilah buzzer-buzzer ini. Ya. Inilah yang paling susah untuk ditumpas. Makanya muncullah figur apa namanya? Jenderal Nagamonar. Ya, tanpa aturan langsung sehat, ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi oke ya pemirsa, ya memang kadang-kadang saya mengutarakan apa yang saya baca. Aduh, pasal songono teh. Kenapa orang selalu mencari dolar, mengorbankan keindahan alam, ya, alam yang sangat kaya ini untuk negara kita, ya. Tahe Arya printingon mau senaking. Oke ya pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.